Tips, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata pemilu? Pastinya tidak jauh dari kampanye dan pencoblosan kan? Tapi, tahukah kalian bahwa pemilu itu bukan hanya sekedar kampanye dan pencoblosan saja? Ada banyak tahapan sebelum dan bahkan sesudah itu. Kalian penasaran? Yuk jadi bagian dari pemilu bersama kami dan temukan jawabannya. Pada awalnya, pemimpin Indonesia dipilih atau ditunjuk langsung oleh DPR sampai tahun 1999. Muncullah pemilihan langsung oleh rakyat yang bertujuan untuk membatasi jabatan. Seorang pemimpin dari rotasi jabatan, pemimpin di mana rakyat akan mengevaluasi pemimpinnya. Itulah kenapa pemilihan langsung ini diadakan 5 tahun sekali. Karakter utama dari pemilu ini adalah KPU, badan yang mengatur segala hal dalam pemilu. Sepenting apa sih KPU? Mari kita simak peranannya. Pada periode pra-pemilu, KPU akan terlebih dahulu membuat regulasi atau peraturan pemilu yang memenuhi prinsip independensi, kesetaraan, jujur, dan adil. Selanjutnya, KPU akan merancang perencanaan strategis tahapan pemilu serta anggota untuk pemilu yang nantinya dipertimbangkan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Setelah itu, barulah KPU membentuk atau merekrut badan penyelenggara pemilu seperti KPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, dan PPDPLN. Semua badan ini sifatnya hoc atau sementara. Untuk menjadi anggota dari badan-badan tadi, ada sejumlah proses yang harus ditempuh loh Pips. Yang pertama, pendaftaran. Biasanya, pengumuman pendaftaran akan diunggah di media sosial. Kamu bisa mendaftar dengan melampirkan berkas-berkas di bawah. Yang kedua, selanjutnya seleksi. Pada tahap ini, kamu akan menjalani tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. Yang ketiga, lalu kamu tinggal menunggu pemanggilan untuk uji kelayakan sebelum ditetapkan menjadi anggota. Setelah badan penyelenggara pemilu sudah terbentuk, KPU akan melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu, informasi peserta pemilu, dan aturan teknis dalam mencoblos serta suara. KPU kerap kali mengikutsertakan kelompok masyarakat dan pemerintah daerah untuk membantu sosialisasi pemilu. Tak hanya itu, KPU juga menyeimbangkan pemanfaatan media arus utama dan media baru. Lalu tahap terakhir pada masa pra-pemilu ini adalah logistik, di mana KPU akan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pemilu. Sekarang kalian tahu kan sepenting apa peran KPU untuk pemilu ini? Eits, perjalanan kami belum selesai. Masih ada banyak tahapan pemilu yang akan dijabarkan di sini. Jadi, ikuti terus perjalanan kami ya. Again Pips, sekarang kita sudah masuk ke dalam periode pemilu. Periode ini diawali dengan pemutakhiran daftar pemilih tetap. Kegiatan ini sangat penting karena menyangkut kepastian hak pilih yang dimiliki oleh pemilih. Dapat digunakan dengan semestinya, KPU dibantu KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan Pantarli melakukan pembaharuan data pemilih yang berasal dari DPT pemilu terakhir untuk kemudian dicocokkan dan diteliti dengan DP4
yang disiapkan oleh Ditjen. Selain itu, Pantarlih melakukan coklit kepada setiap pemilih dengan berkoordinasi dengan ketua RT dan RW di masing-masing desa. Hak pilih yang dijamin oleh UUD 1945 adalah seseorang yang sudah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Selanjutnya adalah pencalonan. Terdapat 5 jenis pencalonan yang berbeda. Pertama, pendaftaran peserta pemilu legislatif, dalam hal ini parpol. Kedua, pendaftaran calon anggota legislatif tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang dipersiapkan parpol di setiap tingkatan. Ketiga, pendaftaran dan pencalonan anggota DPD. Keempat, pendaftaran dan pencalonan pilpres. Kelima, pendaftaran dan pencalonan pilkada. Alur dari pencalonan ini diawali dengan pengumuman pengajuan daftar calon, lalu pengajuan daftar calon, dilanjut verifikasi administrasi yang disampaikan nantinya kepada parpol peserta pemilu, lalu selanjutnya ada perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota, serta pengajuan bakal calon pengganti. Lalu verifikasi, pengurusan dan penetapan DCS yang nantinya diumumkan, lalu adanya masukan dan tanggapan masyarakat yang diklarifikasi parpol. Lalu pemberitahuan pengganti DCS, pengajuan pengganti bakal calon, verifikasi, penyusunan dan penetapan DCS yang nantinya akan diumumkan. Dalam melihat berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Bentuk kampanye yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu antara lain pertemuan terbatas tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga yang dapat dilakukan 3 hari setelah ditetapkan daftar calon. Lalu, selanjutnya ada kampanye media sosial, iklan media massa, elektronik, internet, rapat umum, dan debat pasangan calon yang dilaksanakan selama 21 hari. Kampanye ini harus berakhir di masa tenang. Nah, selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan inti pemilu yang melibatkan hampir seluruh warga masyarakat, yakni pemungutan dan perhitungan suara. Sebelum hari pemungutan suara, setiap pemilih harus sudah mendapat surat undangan memilih atau formulir C6. Selanjutnya, setiap petugas KPPS dapat memastikan bahwa jumlah surat suara dan formulir-formulir yang ada telah dihitung secara cermat dan tepat. Lalu dapat memastikan juga kehadiran para pihak yang berkepentingan dalam pemungutan dan perhitungan suara, yakni para saksi, serta pemilu dan pengawas TPS. Pada hari pemilihan, pemilih datang ke TPS dengan membawa surat undangan memilih yang diperlihatkan pada petugas KPPS. Kemudian menunggu giliran membawa surat suara yang nantinya akan dicoblos di bilik suara. Pastikan kertas suara tercoblos dengan jelas dan masukkan ke dalam kotak suara yang telah disiapkan ya. Jangan lupa celupkan sedikit jarimu ke dalam tinta sebagai tanda bahwa kamu sudah mencoblos. Apakah pemilu sudah selesai sampai di sana? Tentu tidak. Surat suara yang telah disoblos akan dihitung oleh KPPS dan nantinya akan direkap di tingkat PPK Kabupaten, Kota, Provinsi, dan terakhir di nasional. Perhitungan suara dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah dengan membawa kotak suara yang tersegel dan membukanya kembali sebagai tanda bentuk transparansi dan akuntabilitas proses yang dilakukan dengan baik. Sekarang
sampailah kita di periode pasca pemilu yang fokus pada dua hal, yakni proses sengketa hasil pemilu dan evaluasi semua tahapan pemilu demi menciptakan perubahan pemilu yang lebih baik di kemudian hari. Dalam sengketa hasil pemilu, proses ini melibatkan penyelenggaraan pemilu dan peserta pemilu dalam Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Sementara itu, evaluasi pemilu ingin melihat proses penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh, terutama dalam penyelesaian perselisihan sengketa untuk kemudian hari ditetapkan hasilnya. Smile, like the sunshine brings the